Ciao. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di video pembelajaran bulu tangkis. Olahraga ini bukan hanya menyenangkan loh, tetapi juga melatih kecepatan, ketepatan, dan ketangkasan tubuh kita. Kalian pernah mikir nggak sih sebenarnya olahraga itu apa sih? Kenapa sih kita disuruh olahraga terus? Emang sepenting itu ya? Ternyata olahraga tuh banyak banget loh manfaatnya buat tubuh kita loh. Mulai dari bikin badan lebih sehat, pikiran lebih segar, sampai bantu kita lebih fokus belajar. Dan serunya lagi, jenis olahraga itu ada macam-macam loh. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Olahraga adalah aktivitas fisik yang terstruktur dan sengaja, baik kompetitif maupun rekreasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan mental, membentuk hubungan sosial, atau mencapai hasil dalam kompetisi, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial seseorang. Manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh adalah yang pertama, menjauhkan dari berbagai penyakit. Olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang kedua, ada memperbaiki postur tubuh. Berolahraga membuat semua bagian tubuh kamu bergerak sehingga bisa meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan ideal. Saat tubuh digunakan untuk beraktivitas, kalori yang ada di dalamnya akan terbakar lebih optimal. Yang keempat, meningkatkan daya pikir. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga teratur juga memiliki peran yang baik untuk meningkatkan daya pikir terutama pada anak-anak. Aktivitas fisik yang kamu lakukan secara rutin dapat membuat otak lebih tercukupi asupan gizinya. Yang kelima, mencegah risiko cedera. Tubuh yang aktif akan mencegah kamu dari risiko cedera saat melakukan aktivitas tertentu. Ketika tubuh sudah terbiasa dengan olahraga, fleksibilitas dan ketahanan ototmu akan terlatih. Jenis olahraga yaitu ada renang, bulu tangkis, basket, sepak bola, lari atau jogging, bersepeda, yoga, senam, dan lain-lain. Kami akan membahas salah satu jenis olahraga, yaitu bulu tangkis atau badminton. Sebelum kita mempraktikkan permainan bulu tangkis, penting bagi kita untuk mengetahui pengertian dan sejarahnya bulu tangkis terlebih dahulu. Dengan memahami sejarah dan pengertiannya, kita dapat lebih menghargai perkembangan dan makna dari olahraga ini. Sejarah bulu tangkis dimulai dengan pemain kuno seperti Berteldur di Mesir dan Jiazi di Tiongkok, lalu berkembang menjadi Pona di India yang dikenal oleh tentara Inggris pada abad ke-19. Permainan ini kemudian dinamai badminton sesuai nama kediaman Adipati Beaufort di Inggris, lalu menyebar mendunia dengan pembentukan International Badminton Federation atau IBF pada tahun 1930 dan menjadi olahraga olimpiade pada 1992 di Barcelona. Bulu tangkis atau dikenal juga istilah badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal di Indonesia dan dunia, di mana bulu tangkis ini merupakan cabang olahraga yang masuk ke dalam kategori permainan dan dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan dalam lapangan khusus. Lapangan bulu tangkis sendiri dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net. Tahukah kamu, bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang paling digemari di Indonesia. Bahkan sering menjadi kebanggaan kita di dunia internasional. Dalam video ini, kita akan mempelajari teknik dasar bulu tangkis, mulai dari cara memegang raket, melakukan servis, hingga footwork yang benar. Dengan memahami dasar-dasar ini, kamu bisa meningkatkan keterampilan dan pastinya bermain bulu tangkis jadi lebih seru, efektif, dan menyenangkan. Sebelum kita masuk ke bagian teknik-teknik, mari kita kenali dulu lapangan dan peralatan yang digunakan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan garis batas untuk permainan tunggal dan ganda. Garisnya berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya shuttlecock saat jatuh.
di tengah terdapat net yang membagi dua sisi lapangan dengan tinggi 155 cm di tiang samping dan 152 cm di bagian tengah. Perlengkapan utama permainan ini adalah raket yang biasanya ringan agar mudah dikendalikan, dan shuttlecock yang dirancang dengan bentuk khusus sehingga selalu terbang dengan bagian bulatnya di depan. Kombinasi lapangan, net, raket, dan shuttlecock inilah yang membentuk dasar permainan bulu tangkis. Alangkah baiknya, sebelum kita melakukan praktek, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan sebelum bermain raket sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan tubuh agar siap bergerak, meningkatkan performa, dan mencegah cedera. Kegiatan ini diawali dengan pemanasan umum selama 2-3 menit untuk meningkatkan suhu tubuh serta detak jantung. Tujuan dari rangkaian pemanasan ini adalah untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental, memperbaiki koordinasi, mempercepat reaksi, serta mengurangi risiko cedera saat bermain raket. Teknik dasar pertama dalam bulu tangkis adalah cara memegang raket. Pegangan yang benar sangat penting karena menentukan arah, kekuatan, dan fleksibilitas pukulan. Ada dua pegangan utama, yaitu forehand grip dan backhand grip. Forehand grip digunakan untuk pukulan dari sisi depan. Cara melakukannya adalah dengan membayangkan jabat tangan dengan raket. Lalu, letakkan gagang di antara ibu jari dan telunjuk hingga membentuk huruf V yang mengarah ke kepala raket. Pegangan ini tidak boleh terlalu kencang. Cukup rileks agar pegangan tangan tetap leluasa bergerak. Sementara itu, backhand grip dipakai untuk pukulan dari sisi belakang atau dorongan dengan sisi backhand. Caranya dengan memutar raket sedikit ke dalam. Servis dalam bulu tangkis terbagi menjadi dua, yaitu servis rendah dan servis tinggi. Servis rendah biasanya menggunakan backhand grip dengan posisi raket di bawah pinggang. Shuttlecock dilepaskan di dekat badan, lalu dipukul pelan dengan pergelangan agar melayang tipis melewati net dan jatuh di depan lawan. Sebaliknya, servis tinggi umumnya menggunakan forehand grip. Posisi tubuh stabil, raket diayun dari bawah pinggang dengan tenaga kaki dan pinggul. Lalu, shuttlecock diarahkan tinggi dan jauh ke area belakang lapangan lawan. Servis yang benar harus memperhatikan ketinggian raket, kekuatan pukulan, serta kontrol arah agar strategi permainan menjadi lebih efektif. Di dalam permainan bulu tangkis, kita juga perlu melatih gerakan kaki atau yang biasa disebut dengan footwork, seperti yang dicontohkan teman-teman kita di video ini. Selain servis, ada beberapa pukulan dasar yang wajib dikuasai. Pertama, pukulan drive. Pukulan ini adalah pukulan cepat dan datar untuk permainan cepat di depan net. Kedua, pukulan lob. Pukulan ini adalah pukulan tinggi dan jauh ke belakang untuk memberi waktu sekaligus mengatur tempo permainan. Terakhir, pukulan smash. Pukulan ini adalah pukulan keras menukik ke belakang sebagai senjata menyerang. Latih ketiganya secara bergantian. Dengan menguasai pukulan dasar ini, permainan Anda akan lebih variatif dan sulit ditebak lawan. Setelah kita melakukan semua kegiatan di video, baiknya diakhiri dengan pendinginan. Pendinginan dalam permainan bulu tangkis adalah tahap penting setelah beraktivitas intens untuk membantu tubuh kembali ke kondisi normal secara bertahap. Kegiatan ini biasanya dilakukan selama 5-10 menit dengan tujuan menurunkan detak jantung secara perlahan, mengurangi ketegangan otot, mempercepat pemulihan,
serta mencegah cedera atau pegal-pegal setelah bermain. Bulu tangkis bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang sportivitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Teruslah berlatih, karena keterampilan yang hebat lahir dari konsistensi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat berolahraga. Salam olahraga.